PSSI semakin serius dalam membangun timnas Indonesia dengan menggabungkan pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk bermain di tingkat internasional. Vin Dike, seorang gelandang muda asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari pihak nenek ayahnya yang berasal dari Jakarta, sekarang menjadi perhatian utama. Pemain yang kini bermain untuk SK Beveren di Belgia ini memiliki kualitas yang menjanjikan di lapangan. Selain itu, pelatih terkenal di Eropa, Ronald Koeman, memujinya sebagai pemain cerdas yang memiliki potensi yang luar biasa. Profil pemain: Vin Dike lahir di Den Haag, Belanda, pada 14 September 2004. Dia memiliki nenek ayahnya yang berasal dari Jakarta. Ia menunjukkan bakat sepak bola sejak muda, memulai karirnya di klub lokal HVV sebelum bergabung dengan Akademi ADO Den Haag pada tahun 2013. Dike menandatangani kontrak profesional dengan ADO Den Haag pada Januari 2022. Karirnya terus berkembang meskipun hanya bermain satu kali di tim utama. Pada Agustus 2022, ia dipinjamkan ke Estoril Praia di Portugal. Pada Agustus 2024 hingga Juni 2025, Dike dipinjamkan ke SK Beveren di Belgia setelah mendapatkan status permanen pada Januari 2023. Dike telah menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang bertahan yang kuat, yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat Asia. Pengalamannya bermain di Eropa telah menunjukkan kualitasnya dan kemampuan untuk bermain di tingkat tinggi. Apa kata Ronald Koeman? Pelatih terkenal asal Belanda Ronald Koeman memuji Vin Dike yang pernah bekerja dengannya di tim U18 Belanda. Koeman menyebut Dike sebagai pemain cerdas dengan pemahaman permainan yang matang dan kemampuan teknis yang luar biasa, dan dia percaya bahwa Dike memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dan dapat menjadi pemain yang sangat penting bagi tim yang ia bela. Pujian ini menegaskan keyakinan PSSI bahwa Dike dapat membantu timnas Indonesia di masa depan. Potensi untuk Garuda: Dike memiliki DNA Indonesia yang membuatnya cocok untuk dinaturalisasi dan memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Posisi gelandang bertahan yang ia mainkan sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama saat menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kemampuan Dike untuk mengatur tempo permainan, bertahan, dan menyebarkan bola merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, Dike berpotensi menjadi pemain penting di masa depan bagi timnas Indonesia, terutama dengan turnamen besar seperti Piala Dunia 2026 dan kualifikasi AFC yang semakin dekat. Proses naturalisasi dan harapan dari PSSI. Sepertinya PSSI telah berbicara dengan Vin Dike tentang kemungkinan naturalisasi. Jika proses ini berhasil, Dike akan dapat segera memperkuat timnas Indonesia dan memberikan kontribusi positif di kancah internasional. Banyak pengamat sepak bola berharap Dike segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memperkuat lini tengah, yang saat ini sedang berkembang. PSSI sangat berharap proses naturalisasi Dike berjalan lancar sehingga dia dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Penampilan solid Dike di klub-klub Eropa dan dukungan dari pelatih-pelatih terkenal di Eropa seperti Ronald Koeman meningkatkan keyakinan bahwa dia bisa menjadi bintang masa depan timnas Indonesia. Dengan kualitas, pengalaman, dan potensi yang luar biasa, Vin Dike dapat menjadi salah satu pemain penting yang membantu timnas Indonesia bersaing di level internasional. PSSI akan terus berusaha mewujudkan impian ini, dan para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap melihat Dike mengenakan jersey merah putih di kompetisi internasional berikutnya. Nova Arianto mengindikasikan cepat berpuas diri sebagai penyebab kekalahan Indonesia dari Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia tiba di tanah air pada Kamis, 17 April 2025, malam usai berlaga di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Garuda Muda tampil meyakinkan di fase grup, tetapi ringsek pada babak perempat final.
Evandra Florasta dan kawan-kawan menyapu bersih 3 pertandingan grup C atas Korea Selatan, 1-0, Yaman, 4-1, dan Afghanistan, 2-0. Bekal sebagai juara grup C tak cukup untuk menandingi Korea Utara pada fase gugur. Korut Kentara unggul teknik dan fisik untuk memenangi duel dengan skor telak 6-0. Di sepanjang turnamen, tim berjuluk Cho5 itu diserang dengan isu pencurian umur oleh tim pesaingnya. Ada berita resmi. Iran akan mengajukan keberatan soal Korea Utara yang diisukan mencuri umur, ujar Pandit Bung Harpa. Tapi kita belum tahu. Sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm, cuma benar atau enggak kita belum tahu, kata Bung Harpa. PSSI sejauh ini tidak melayangkan protes resmi terkait dugaan pencurian umur tersebut. Pelatih Nova Arianto juga tidak menyinggung sama sekali tentang isu tersebut, baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Kini Garuda Muda telah tiba di tanah air. Mantan asisten Shin Taeyong itu menjelaskan alasan internal ketimbang menduga kecurangan tim lain. Kita bisa pahami setelah kita berhasil memastikan kita lolos. Secara mental saya minta lihat pemain sedikit lepas secara fokus, secara mental, tutur Nova. Sehingga di saat kita mengalami kekurangan fokus di saat Piala Asia yaitu menjadi masalah buat kita, terangnya. Dengan menjadi juara grup C, Indonesia memang mengamankan tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Euforia yang dialami Zahabi Goli dan kawan-kawan tersebut membuat fokus menurun dan tak ada lagi determinasi. Dan saya minta pemain bisa selalu fokus di setiap pertandingan, tutur Nova. Agar hasil itu tidak terjadi kembali dan itu menjadi pelajaran yang terbaik buat kami. Fokus pemain sedikit lepas dan secara mental juga saya lihat pemain juga sedikit lepas setelah kita memastikan dan itu menjadi PR terbesar saya termasuk memperbaiki masalah individu. Adapun Korut pada akhirnya terhenti di babak semifinal usai kalah 3-0 dari Uzbekistan. Partai final akan mempertemukan tuan rumah Arab Saudi melawan Uzbekistan. Timnas U17 Indonesia punya waktu sekitar 7 bulan untuk bersiap menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November.